Oke, halo, suaranya saya terdengar nggak teman-teman? Cek, 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 cek. Terdengar, Pak. Oh ya, aman. Yang lain pada kemana nih? Harusnya lebih banyak nih kalau Zoom. Oke, sambil nunggu ya, saya mau absen dulu. Absennya terakhir aja deh. Mau nih absennya. Oke, sambil nunggu yang lain. eh saya kasih 5 menit lah sebelum saya mulai. Kalau di absen 23 ditambah 10, ada 33. Oke, sambil nunggu yang lain, saya coba absen dulu. Adinda Purnamasari ada nggak? Hadir. Ajeng Putri, cek Ada, cek Pak. source. Ajeng Putri ada. Aulia Fitriani, Aulia Fitriani ada nggak? Eh, Ada, Pak. Kenapa? Ada. Iya, ada, Pak. Ada ya. Iya, saya hello dulu. Bagi Soirul Iman, ada. Dela Ardian Putri, Hadir, Pak. nah, saya hello dulu ya. Dina Mutia Ajijah, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Diva Al Rashid, Dwi Maulana Sidik, Hadir, Pak. hadir. Oke. Lalu kemudian saya hello dulu, bilang Evan Nuriani, Hadir, Pak. Evan Nuriani. Kemudian Gerbang Rizky Nugraha, so, Harun Rizky Pratama, Hadir, Pak. oke, Heru Ibnu Maulana, Hikmatu Hasanah, Hadir, Pak. oke, Imam Hambali, oke, Marsha Febriani, Marsha Febriani Aditama, so, Muhammad Lutfi Rahman, Muhammad Lutfi Rahman, Muhammad Farhan Syururi, kemudian Nafla Fadilah, so, Nisa Pancarana, Hadir, Pak. Nisa Pancarana, Salsabila Sofira Az-Zahra, Salsabila Az-Zahra, Hadir, Bapak. hadir, oke. Kalau Salsabila Sofira Az-Zahra ada nggak? Ada ya. Sabrina,
Hadir, Pak. Sabrina Tufaila. Oh. Vanita Citra Kirana. Hadir, Pak. Hadir, oke. Oh, kemudian Ageng Pasha Anin Andita. Ageng Pasha. Ada. Alfia. Hadir, Pak. Hadir. Ananda Rafli. Hadir, Pak. Muhammad Yopi Triana. Ramdhani Rahmania Lutfri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ramadhani, Pak. Oh, Ramadhani hadir, oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Revi Fariska Syari. Hadir, Pak. Revi hadir. Hadir. Oke. Rifki Witama. Hadir, Pak. Hadir. Risman Lesmana. Hadir, Pak. Oke. Sohibul Ilham. Hadir, Pak. Oke, ada 2 ya. Oke, sip. Ada yang belum disebut? Oke. Ada 32. Belum disebut, nanti bisa nyusul ya. Saya hello dulu. Oke, baik. Izin saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baik teman-teman semuanya, hari ini adalah membahas sebuah materi terkait dengan pemodelan bisnis, di mana dalam proses bisnis ini perlu dilakukan alur atau model di mana harus sesuai dengan konsep yang nanti teman-teman gunakan. Ini saya share dulu ya. Kalau belum terlihat, mohon di... Udah terlihat belum? Cek-cek, sudah terlihat belum teman-teman? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Akan mulai. Hari ini adalah terkait dengan pemodelan proses bisnis yang bagaimana sih Pak pemodelan proses bisnis? Apakah bisnis itu harus ada di dunia bisnis saja? Tentu tidak. Pemodelan proses bisnis adalah ibarat alur yang akan dikerjakan mulai dari pra sampai dengan evaluasi. Hal ini agar konsep pengembangan sebuah sistem informasi itu harus jalan sesuai dengan track-nya. Ibaratnya seperti rondon. Kalau teman-teman lihat di susunan acara, kalau kegiatan itu kan harus sesuai dengan step by step-nya. Kalau kita bagaimana kalau kita loncat atau meloncatinya atau melewatinya, pasti ada suatu problem sehingga harus diloncati. Itu juga harus dianalisa dengan baik. Nah, seperti di dalam proses bisnis itu, mulai dari awal, mulai dari analisa sampai dengan nanti di akhir, itu harus jelas bagaimana proses bisnis itu berjalan. Nah, kita gitu. Nah, konsep pemodelan bisnis, nah ini adalah diagram mulai dari proses bisnis itu ada konsep input, proses, dan output. Nah, disebut dengan proses tersebut bukan hanya saja dari inputnya doang, lalu kemudian prosesnya saja, atau outputnya saja. Yang dimaksud dengan proses bisnis ada satu kesatuan dari input, proses, dan output. Ini menjadi sebuah standarisasi di dalam membangun sebuah bisnis terkait dengan sistem informasi. Nah, terkait dengan inputan, misalkan di sini kita lihat definisinya dulu ya. Definisi proses adalah serangkaian aktivitas. Suara saya aman ya, terdengar ya? Kalau tidak terdengar, mohon berkabar supaya saya bisa mengecek suara dari saya ini. Oke, bisnis proses adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam koordinasi dalam lingkungan, organisasi, dan teknis. Kegiatan ini bersama-sama mewujudkan tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah target yang ingin dicapai oleh organisasi dengan menjalankan proses bisnis terkait secara benar. Saat proses bisnis
adalah inti dari sebuah besar sistem informasi. Misal, jalur produksi, pabrikan mobil, prosedur pembelian tiket secara online, kemudian, proses bisnis lainnya, eee, kalau kita misalkan membeli sebuah tiket atau membeli, e-commerce itu kan pasti kita harus mendaftar secara, online, harus daftar sebagai member dulu atau pelanggan, itu harus mengisi identifikasi data diri dulu, mulai dari identitas nama, NIK, lalu kemudian alamat. Nah, itu identitas sebagai pembelinya. Lalu kemudian setelah itu kita milih-milih e-commerce mana atau, yang akan dituju. Sekarang e-commerce sudah banyak teman-teman, mulai dari Shopee, Tokopedia, ini saya sebut merek ya, karena ini hanya contoh saja, bukan promosiin. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, terus kemudian ada Bukalapak dan seterusnya. Ini mengidentifikasikan bahwa, bisnis di dalam sistem informasi itu masih menggeliat secara baik. Bagaimana pola 5 tahun ke depan, lalu kemudian bagaimana pola, 10 tahun ke depan, apakah proses-proses bisnis seperti, jual beli online itu masih menggeliat atau masih booming seperti sekarang? Oh ya, tentu kita perlu analisa dengan baik. Nah, kenapa, apa namanya, perkembangan proses bisnis ini terjadi hanya di, hari ini di tahun-tahun ini saja ya? Memang ini adalah perkembangan yang tidak lepas dari perkembangan di IT gitu kan. Kalau berbicara e-commerce itu pembelian online, flashback di tahun 2009 atau ketika waktu saya kuliah, belum ada yang namanya jual beli online. Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu tidak ada, artinya belum sefamiliar sekarang. Hanya saja ketika teman-teman kuliah, itu luar biasa. Artinya di sini tujuan bisnisnya itu adalah, eee, sama-sama mengedepankan bagaimana proses dari awal inputan sampai akhir itu berjalan dengan baik. Nah nah, untuk mengelola proses bisnis harus tersebut dijelaskan sesuai dokumentasi dengan model prosesnya. Oke, kita next. Nah, permasalahan fundamental pada tata kelola proses bisnis. Nah, di sini, proses desain and dokumen, terus kemudian proses, implementasi sistem, proses, execute in system. Nah, kalau kita dilihat dari proses ini, eee, untuk sebuah tata kelola yang baik itu, dimulai dari proses desainnya. Desainnya bagaimana? Ya kita mau layout, apa namanya, mau layout desain sebuah sistem informasi itu diidentifikasi dari kebutuhan si klien atau diidentifikasi dari, kebutuhan teman-teman dalam merangkai. Kemarin ada yang diskusi, Pak, bagaimana kalau misalkan riset saya terkait dengan perkembangan sebuah sistem informasi, yaitu sah-sah saja boleh gitu kan. Akan tetapi untuk tahap ini harus ada yang diteliti. Yang diteliti apa? Ya teman-teman harus observasi. Nah, sebenarnya saya observasi itu ada di materi proposal nanti, tapi saya bocorkan dulu terlebih dahulu. Observasi yang dimaksud adalah, teman-teman nggak mungkin bisa mendesain tanpa tanpa melihat dari permasalahan yang ada. Sebagai contoh seperti ini, saya akan membangun sebuah aplikasi, misalkan aplikasi perpustakaan atau aplikasi perpustakaan di daerah desa. Nah, otomatis saya akan melakukan kunjungan, akan melakukan observasi. Observasi itu kan di dalamnya ada berkunjung, ada wawancara, ada melihat studi literatur, ada mengambil data dan seterusnya. Berarti saya harus terjun. Kenapa? Saya harus mendesain. Kalau kita mendesain, sesuai dengan keinginan sendiri ya salah teman-teman. Itu bukan sebuah riset atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang dimaksud adalah sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Seperti contoh sekarang teman-teman belanja online banyak di mana-mana. Ini adalah kebutuhan pasar. Sebagai contoh, eee
Gojek online. Ojek online itu konsepnya sederhana. Bagaimana saya bisa memanggil ojek online, pangkalan bisa datang ke rumah saya. Sementara rumah saya ke tempat ojek online itu atau pangkalan ojek itu sekitar 3 kilo atau lebih. Nah, itu kan sebuah problem masalah. Oh iya bisa Pak, tinggal telepon saja. Iya betul, tinggal telepon kalau misalkan saya kenal. Posisi saya misalkan saya dinas luar kota, tempat tinggal saya di hotel, misalkan, dengan ojek pangkalan sekitar 3 kilo cukup jauh, kalau jalan capek. Maka Pak, bangunlah sebuah aplikasi yang menjembatani antara, user sama dengan, pengelola ojek pangkalan atau, pelaku tarik ojek itu. Sederhana problemnya, ya kan? Sama. Kita kita analisa terkait dengan Shopee atau, e-commerce yang menjual beli online. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana saya menjual, antara si toko itu penjual, penjual misalkan baju-baju, bisa dapat dilihat oleh orang-orang di luar Jawa. Atau saya tokonya di Jakarta, tapi bisa dilihat oleh teman-teman sistem informasi di Cirebon. Bagaimana melihatnya? Misalkan toko-toko di Tanah Abang, misalkan kalau mau lebaran itu kan, mau puasa, bentar lagi sekarang kan puasa itu di Februari, nggak kerasa sekarang udah November, besok Desember, itu rame orang mau beli ke Tanah Abang, pasti akan, mikir kan, kalau saya dari Cirebon ke Jakarta, itu saya harus menggunakan kereta api, bisa menggunakan shuttle, bisa menggunakan travel, bisa menggunakan motor, bisa menggunakan mobil. Tapi timbullah biaya. Biaya apa? Ya kalau kita berangkat naik motor, pasti ada bensin, capek di jalan. Nah, plus minusnya, panas. Oke, keluarlah bensin dan transportasi dan seterusnya. Kalau nggak mau panas, tapi mau bawa, barang banyak, bisa pakai mobil. Nah, pakai mobil, tapi kan perlu proses bisnis yang sangat memerlukan, eee, transportasi yang cukup gede gitu kan, bensinnya, mungkin tolnya, makannya, nah itu cukup gede. Lalu kalau naik kereta barang bawaannya nggak boleh banyak, terbatas. Sementara teman-teman belanja itu, berapa koli gitu, besar. Nah, lalu bagaimana proses, dengan adanya e-commerce ini? Nah, dengan ada kebutuhan itulah maka dibangun sebuah informasi jual beli online. Udah sendiri berarti ya? Lalu kemudian setelah jual beli online itu, eee, setelah jual beli online itu, Pak Agus sama Pak Dian. setelah jual beli online dibuat, maka disitulah, eee, an antara pembeli dan penjual ketemu gitu kan. Bisa lihat-lihat baju, lalu bagaimana pengirimannya? Pengirimannya kan nggak perlu saya sewa ini, tapi diatur oleh si penjual. Pesan dalam porsi yang besar, maka di sana ada truk, ada apa, tapi kan bisa lebih hemat. Nah, itu berasal dari masalah. Kembali lagi tadi dalam membangun sebuah perpustakaan, saya harus berkunjung dulu ke sebuah sekolah, untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kebutuhan di sana. Nah, butuhnya apa aja. Lalu kemudian bagaimana proses bisnisnya, itu juga harus jelas. Nah, setelah, proses bisnis jelas, maka kita desain. Oh, saya usernya berapa, lalu kemudian saya desain bagaimana tampilannya, dan seterusnya sehingga bisnis ini berjalan dengan, baik. Lalu kemudian diimplementasi, setelah didesain tadi, diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi, nah namanya proses implementasi system. Nah, setelah didesain, diimplementasikan, di-coding, terus kemudian dibuat database-nya, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah proses itu implementasi selesai, maka, proses Xcode dari si bisnis tersebut, ya kita launching gitu kan. Nah, itu adalah tahapan proses, yang sederhana, fundamental, tapi di dalamnya banyak, cara-cara dalam membangun sebuah sistem informasi yang baik. Nah, life cycle ini
Nah, proses identifikasi menganalisis struktur organisasi dan proses-proses yang terlibat di dalamnya. Ini adalah diagramnya. Ini proses identification, kemudian proses discovery. Nah, secara definisinya proses discovery itu adalah menangkap komponen utama dari satu proses, bagaimana hal-hal yang harus dilakukan, dokumentasi proses tersebut dengan manual, kebijakan prosedur, kemudian proses analisnya menganalisis proses yang sekarang ada, kekurangannya apa yang perlu diperubahkan, di mana perubahannya, dan seterusnya. Lalu kemudian proses desain, berdasarkan analisa, maka dilakukan perencanaan atau perancangan ulang dalam proses yang terlibat. Lalu kemudian proses implementasi, proses-proses yang dijalankan di organisasi, disertai dengan pendokumentasian proses. Proses monitoring, proses yang diterapkan, dimonitoring dan dievaluasi apakah tetap sesuai dengan kebijakan, prosedur yang harus berlaku di dalam organisasi atau tidak. Nah, siklus ini tadi proses identification, proses discovery hampir sama dalam membangun sebuah life cycle. Nah, proses discovery tadi dilihat bahwa akan menangkap komponen utama bagaimana yang harus perlu dilakukan perbaikan dan analisa yang mendalam. Nah, ini secara alurnya, secara definisinya adalah tadi ini adalah definisi untuk desain ulang. Nah, ketika analis desain, lalu kemudian didesain ulang, lalu kemudian implementasi dan kontrol. Sebagai contoh gini, teman-teman, kalau kita lihat dalam proses bisnis itu, Shopee itu tidak sebagus sekarang. Saya contoh Shopee, tidak sebagus sekarang itu kan. Dulu dalam membangun sebuah sistem jual beli online pasti ada plus minusnya. Sebagai contoh, di dalam pengembangan sebuah aplikasi itu saya contoh Shopee ya. Dulu Shopee itu masih bisa apa namanya, mmm, apa ya, saya alami itu mungkin teman-teman pernah ya atau belum terkait dengan pengiriman. Nah, pengiriman ini ada beberapa yang masih menggunakan belum menggunakan COD. Lihat nggak lihat nggak Shopee terkait dengan ini saya lihat proses Shopee ya. COD, sistem COD itu, kita cash on delivery gitu kan. Ternyata sistem COD kan kita pesan, lalu kemudian barang itu dikirim, ketika sampai baru suruh bayar. Ini contoh sederhananya. Ternyata di lapangan ada plus minus pro dan kontra. Pro dan kontranya ternyata ketika proses COD ternyata pembeli gak mau bayar nih. Banyak nih yang viral, pembeli ngamuk-ngamuk, nggak sesuai. Ternyata yang dibeli itu nggak sesuai dengan ada yang digambar. Nah ini, salahnya pembeli atau asal klik atau, salahnya pengirim yang mengirimkan asal-asal barangnya. Ini kan dua 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 belah pihak yang kontroversi, ini soal sebenarnya. Mungkin ini yang teman-teman familiar di dalam Shopee itu. Lalu proses bisnisnya dievaluasi, ternyata di situ memasukkan di dalam COD itu banyak iklan juga ya, iklan. COD itu nggak harus diterima terus, uangnya diminta dulu baru diterima barangnya, tapi sekarang ada namanya check balance. Ketika diterima, dicek dulu sesuai enggak, kalau udah sesuai baru bayar. Nah, itu kan di Shopee itu kan, itu sederhana. Pak, ini kok sesederhana itu? Padahal kan proyeknya proyek besar itu kan, tapi proses bisnis sepele itu memang diperlukan. Ya betul, namanya juga bisnis. Kenapa sangat diperhatikan? Dalam sebuah perusahaan Mas, Mbak, kalau tidak didetailkan secara, detail, itu kompetitor itu akan mengulik-ngulik kesalahan kita, gitu kan. Contoh nih, tidak harus sistem bisnis online ya. Contoh, di perusahaan air mineral, itu dari iklan, itu saling ejek-ejekan menurut saya. Saya sebut merek ya, mereknya adalah Aqua dan Le Mineral. Aqua, dia tidak memiliki tutup yang ditutup oleh, plastik ya, kan di botolnya itu kan kalau masih kamera ya.
kalau di Aqua itu kan nih tutup manisnya itu kamera. Nah, kalau di Aqua itu kan, eng-engan itu kan kalau saya perhatikan itu kan ini adalah emang sengaja bisnis itu kan, cari kesalahan. Nah, di sini lem mineral itu kalau baru itu kan ada plastiknya itu kan. Tapi dulu aku juga sama ada. Dia beralih tidak ada ini untuk mengefisienkan, ternyata ini, apa namanya, pasti menggunakan plastik lah, disindirlah, itu. Nah itu kan, masuk ke iklan, iklan promosinya. Lalu yang kedua apa yang menjadi, apa namanya, sebagai, analisanya atau kekurangannya, coba lihat di iklan Aqua. Klaim dari Leminar ini bahwa produknya itu adalah sekali pakai. Dari sisi bisnis, kalau lihat dari sisi sekali pakai, jadi produk yang 15 liter itu sekali pakai, sedangkan Aqua isi ulang gitu kan, ganti galon gitu kan. Nah, sementara kalau Leminar galonnya baru gitu kan. Ya emang ada plus minusnya itu kan. Dari sisi, Le Mineral dia sudah melakukan analisa dengan beberapa kampus seperti UI, lingkungan hidup. Kenapa? Karena kalau misalkan, botol ini bisa didaur ulang. Botol ini kan bisa didaur ulang teman-teman, dan ada harga nilainya, betul. Pengumpul itu akan mendaur ulang. Ya ada realnya, saya bukan suka Le Mineral daripada Aqua, bukan. Tapi karena, eee, apa, memang dari segi, rasa Aqua sudah jauh gitu kan. Nah, saya bukan promo ya, tapi memang saya analisa dari proses bisnisnya itu kan. Wah, kalau lihat dari iklan ya teman-teman perhatikan itu eng-engan, engan itu, wah ternyata kan dulu aku kan jaya, wah aku sekarang ada saingannya Le Mineral itu kan, galon sekali pakai. Itu galonnya apa? Galonnya menjadi limbah itu kan, dicap oleh orang Aqua. Tapi di sama orang Le Mineralnya, limbah ini akan didaur ulang menjadi baju, sepatu, dan menjadi siklus, eee, dari pemulung ya, pengumpul ke pengepul jadi ini. Jadi ada siklus ekonominya, betul sih dari sisi ininya. Nah, itu kan kalau misalkan pakai isi ulang belum tentu aman katanya, ya itu kan proses bisnis, ini saya nah, tapi yang kita dari customer itu, wah ini saingan bisnis gitu kan, nah, itu kita bisa apakah Montoya juga sama? Tapi Montoya nggak ada iklannya gitu kan. Jadi saya, kenapa saya beralih ke Le Mineral dan Montoya, ternyata rasanya di Aqua itu nggak kayak segar dulu gitu, dulu segar, sekarang, sedikit hambar dan mungkin payau kalau kata saya, beda dengan yang lainnya. Ini, asumsi saya bukan men-judgement bahwa Aqua jelek, enggak gitu kan. Tapi memang, dari sisi bisnis itu dilihatnya. Nah itu teman-teman sederhana ini. Nah, Le Mineral dan, Aqua. Lalu bagaimana peran Montoya? Ya alhamdulillah Montoya, bagus di wilayah Cirebon aja, di Indramayu nggak ada. Gitu kira-kira teman-teman terkait dengan analisa proses bisnisnya. Nah ini sederhana, sepele kan, hanya tempat botol, tapi, menjadi kompetitor itu menemukan sebagai, oh ini kekurangan dia untuk menjadi goal kita, menjadi nilai plus. Nah itu juga sama, teman-teman bagaimana membangun sebuah proses bisnis, saya harus menduplikat dari yang sudah ada, boleh nggak? Boleh, tapi analisa kekurangannya sehingga dari kekurangan tersebut teman-teman bisa mendapatkan hal yang baru. Dan jangan lupa untuk dievaluasi seperti tadi, seperti COD, itu kan banyak pro dan kontra karena yang dikirim adalah bukan sesuai dan seterusnya, komplain lah. Nah itu prosesnya. Oke, pengertian dan pedoman pemodelan proses bisnis. Nah, model adalah pemetaan realistis yang disederhanakan untuk melayani tujuan tertentu. Nah, apa yang kita lakukan? Ada mapping, eee, sem mmm, simplifying, lalu kemudian pragmatic. Mapping itu representasi asli atau buatan yang dapat menjadi model sendiri. Simplifying itu hanya atribut asli yang dianggap relevan.
Lalu pragmatik itu adalah model yang digunakan oleh seseorang pemodel sebagai pengganti aslinya untuk waktu dan tujuan tertentu. Nah, sebuah model dapat diekspresikan dengan menggunakan simbol-simbol, notasi, matematik, kata-kata, dan dapat juga dideskripsikan sebagai entitas proses, atribut relasi dari entitas. Nah, ini guidelines modelnya ada correctness, relevan, ekonomi, comparability, systematic design. Ini contoh model sesuai dengan kenyataan. Nah, ini pragmatik dari matematiknya. Ini barangkali teman-teman yang suka uh, terkait dengan model yang biasanya didesain untuk pesawat terbang, bagaimana keseimbangan sayap kanan, sayap kiri. Nah, ini rudal, ini contohnya adalah rudal. Bagaimana rudal itu meluncur dengan baik dan jauh sehingga dari roket ini bisa nyampe ke tujuan. Ini sangat diperhatikan sayap-sayapnya, model luncurnya, bebannya, terus kemudian pendorongnya, ini sangat diperhatikan. Jadi ketika model ini sesuai dengan kenyataan, modelnya sebelah kiri, oh ya didesain, oh seperti ini ya. Jadi outputnya adalah sesuai dengan yang realnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah ini contoh model kedua, tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya seperti orang yang melukis, antara foto asli dengan hasilnya itu sangat berbeda. Ini model yang tidak sesuai. Kalau ini kan sesuai dengan kenyataannya. Nah, spesifikasinya apa, lalu kemudian bahannya apa saja itu harus disesuaikan. Nah, contoh model ini tidak sesuai dengan foto asli, dengan foto orang asli dengan hasil yang dilukis itu tidak sesuai. Nah, ini juga menjadi perhatian bahwa di dalam membangun sebuah model itu harus sesuai dengan role-nya atau sesuai dengan desain yang teman-teman desain. Nah, untuk desain ini berangkat dari mana? Berangkat dari kebutuhan. Saya membutuhkan desain muka orang seperti ini, lalu kemudian saya didesain harus sesuai dengan kenyataan. Nah, pemodelan bisnis. Proses bisnis adalah sarana untuk mempresentasikan aktivitas bisnis, arus informasi, dan logika keputusan dalam proses bisnis. Dengan kekuatan visualisasi digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai suatu proses dan interaksi yang dicakup di dalam antara lain organisasi, orang-orang yang membaca model, orang menciptakan. Lalu kemudian model menetralisasikan pengetahuan bisnis dengan maksud untuk menyetujui, mengikat semua pemangku kepentingan, dan dalam representasi dibagi dalam organisasi yang tercermin. Model menggambarkan multiple level dari penggambaran sederhana alat kerja sehingga simulasi dan eksekusinya. Kita lihat contohnya. Nah, lalu kemudian di dalam masih definisi juga, ini contohnya mana ya? Belum ya. Jenis-jenis pemodelan proses bisnis ada dynamic model, lalu kemudian ada static model. Nah, dynamic model itu tipe model harus menunjukkan proses informasi yang relevan yang dapat diletakkan secara kronologis tergantung waktu. Jadi, semua tipe model itu yang mewakili alur proses, mulai seperti event-driven process, chain, atau value add chain diagram. Lalu kemudian, static model tip itu adalah jenis model statis mewakili struktur yang tidak memberikan ketergantungan waktu. Hal ini termasuk pemodelan struktur organisasi membawa informasi seperti formulir, pemodelan, hubungan antar objek bisnis. Oke, kita ini masih terkait dengan definisi. Lalu kemudian business process modeling address a question like. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan di dalam riset nanti. Nah, teknik-teknik pemodelan proses bisnis. Nah, di sini dalam memodelkan sebuah proses bisnis bisa menggunakan flowchart, bisa menggunakan event-driven process chain, kemudian bisnis proses modeling
Contohnya seperti ini, kita flowchart. Nah, apa sih flowchart? Mungkin teman-teman sering mendengar kata flowchart ketika di semester 1, 2, atau 3. Flowchart itu digunakan karena pada umumnya lebih mudah memahami sesuatu yang ditampilkan secara grafik daripada dengan kata-kata. Nah, biasanya kalau misalkan kalau kita lihat prosedur, teman-teman lebih mudah dipahami menggunakan flowchart daripada prosedur kata-kata itu kan sangat panjang sehingga membingungkan membingungkan dalam membangun sebuah prosedur. Oke, lanjut dulu. Nah, ada beberapa cara menggambarkan flowchart. Nah, cara paling sederhana adalah menggunakan simbol yang berbeda untuk mewakili aktivitas seperti anak panah menggambar hubungan antara aktivitas. Nah, di sini simbol-simbol notasi dasar flowchart ini teman-teman udah familiar ya, harusnya saya nggak bahas ini, tapi karena emang ada materinya ya udah. Anak panah itu menunjukkan arah bagaimana teman-teman pergerakan mungkin dari mulai atau dari atas ke bawah, lalu kemudian atau dari kiri ke kanan dan seterusnya. Dan itu adalah simbol anak panah. Lalu kemudian selanjutnya adalah terminator simbol. Nah, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop. Jadi biasa dimulai dengan terminator mulai atau stop. Lalu kemudian ada connectoring simbol. Nah, yaitu simbol keluar masuk atau penyambungan proses yang lembar-lembar halaman yang sama. Kalau misalkan, ya kalau biasa saya contoh cuma satu lembar halaman, jadi konektor simbol itu jarang dipakai. Lalu kemudian yang 4 itu adalah konektor simbol juga, yaitu simbol keluar masuk atau penggabungan proses lembar-lembar halaman yang berbeda. Kalau halaman yang sama itu menggunakan lingkaran, kalau halaman-halaman berikutnya, karena kan dalam menggambar sebuah flowchart itu cukup satu kali, enggak cukup satu kali kan, mungkin ada berlembar-lembar. Kalau untuk hal yang kecil itu ya cukup satu lembar halaman. Tapi kalau misalkan berlembar-lembar, prosesnya bisnisnya besar ya maka banyak. Lalu kemudian di sini proses simbol. Nah, proses simbol menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer di persegi panjang. Nah, kemudian simbol manual operation. Simbol operation menggunakan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, biasanya simbol-simbol manual yang tidak dilakukan oleh komputer, teman-teman bagaimana melakukan scanning dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ada simbol decision. Ini di mana kondisi yes or no. Jadi di mana ada pengambil keputusan ya atau tidak, berhasil atau tidak dan seterusnya. Simbol input dan output. Ketika ada proses, maka ada simbol input dan outputnya itu harus jelas. Lalu kemudian simbol manual input. Nah, simbol manual input itu adalah untuk pemasukan data secara manual online melalui keyboard. Nah, ini misalkan pengetikan, pemasukan input data misalkan username, password, dan seterusnya, maka dilakukan secara manual. Lalu kemudian simbol preparation. Simbol ini mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan storage. Nah, ini biasa data-data yang akan disimpan, diproses sebelum masuk ke database. Lalu kemudian di simbol predefined. Proses simbol pelaksanaan suatu bagian atau subproses. Nah, ini ada sub-subnya, misalkan ada fitur-fitur yang harus dikembangkan, ya teman-teman menggunakan subproses. Lalu kemudian simbol display, simbol menyatakan peralatan atau output digunakan untuk layar, plotter, pointer, dan seterusnya. Kalau misalkan untuk nyetak. Kemudian simbol disk online storage. Nah, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Nah, ini terkait dengan simpanan. Lalu kemudian simbol magnetic tape. Nah, simbol menyatakan input ini berasal dari pita magnetik atau output disimpan dengan pita magnetik. Ini jarang sekarang jarang digunakan. Simbol pouch card. Simbol menyatakan bahwa inputan berasal dari kartu dan outputnya ditulis di kartu. Lalu kemudian simbol dokumen. Yang terakhir yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun cetak kertasnya.
Nah, flowchart sederhananya seperti ini di dalam pembangunan sebuah order. Di sini customer demand, dia akan melakukan ordering, kemudian customer ordering, kemudian production planning, kemudian product planning, ada manufaktur, produk, delivery, dan customer. Nah, ini adalah proses bisnis yang dilakukan uh, dari customer, lalu kemudian sampai dengan delivery diterima oleh pelanggan yang ada di tempat. Kemudian seperti ini alurnya, mau boleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah di dalam proses bisnis itu boleh. Yang nggak boleh adalah teman-teman muter-muter seperti ular, itu kan ya, itu nggak boleh dalam peraturan pembuatan flowchart. Nah, untuk kasus di flowchart, nah ini sekelompok sekretaris pada bagian public office sebuah perusahaan mengalami kesulitan dengan dokumen material lainnya di mana setelah difilekan sulit untuk dicari kembali pada saat dibutuhkan. Yang selanjutnya, data antara karyawan ada kecurigaan bahwa beberapa orang menggunakan prinsip yang berbeda di dalam filing. Oleh karena itu diputuskan sebagai usaha bersama menentukan bagaimana proses yang dilakukan saat ini dan bagaimana proses yang harusnya dilakukan. Untuk melakukan hal ini digunakan flowchart. Lalu selanjutnya, para sekretaris berkumpul di ruangan. Pertemuan temukan bahwa mereka pada dasarnya menggunakan langkah-langkah yang sama dalam filing, tetapi kriteria di mana materi harus difilekan sangat berbeda-beda. Setelah debat yang panas, akhirnya mereka menjadi proses dan kriteria filing itu hasilnya dapat dibaca sebagai berikut. Nah, di sini ada jawaban dari contoh kasus. Nah, di gambar di samping adalah flowchart biasa. Apa kekurangan dari flowchart biasa? Nah, kita akan analisa. Nah, di sini ketika mungkin kalau misalkan orang yang belum paham atau belum mengerti dengan alurnya, bagaimana sih di alurnya ini? Di sini tidak ada anak panah, apakah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini sangat sederhana. Ini bukan dari flowchart yang pada khususnya. Ini flowchart biasa karena ya kalau orang yang nggak paham ya saya bingung mau mulai dari bawah nggak boleh disalahkan, atau mulai dari atas nggak boleh disalahkan karena tidak ada petunjuk dari anak panah tersebut. Nah nah terus, function flowchart. Nah, flowchart biasa pada dasarnya menggambar aktivitas apa yang dilakukan sebuah proses. Terus function, flowchart memberikan informasi tambahan siapa yang akan melakukan aktivitas pada departemen. Nah nah ini adalah contoh terus, function flowchart untuk proses supply. Nah, dari sini kita kelihatan ini adalah contoh, flowchart yang disesuaikan dengan bagiannya, bagian departemennya. Di sini ada customer, kemudian planning departemen, ada product departemen, ada manufacturing departemen, ada distribution departemen. Nah, customer dia akan melakukan order, lalu kemudian order kepada product planning. Nah, produk ini misalkan baju, ini kemudian didesain, lalu kemudian diproduksi oleh tim dari produk departemen. Nah, lalu kemudian tembusan dari planning ini ke manufacturing. Mungkin ada beberapa manufaktur yang harus digabungkan, misalkan ke bagian-bagiannya ada 2, misalkan ada kalau kita kan orang komputer ada hardware, ada software. Nah, kalau manufacturing biasa manufacturing itu biasanya orang-orang mesin yang menggunakan manufacturing. Nah, ketika order barang hardware software ini jelas, maka kita akan tim distribusinya. Jadi mulai dari customer, ada departemen planning, departemen prosedur, manufacturing, distribusi, ini saling keterkaitan sampai dengan delivery dan sampai lagi ke customer. Nah, ini adalah proses bisnis yang dilakukan supply. Nah, menambahkan informasi ini tidak menghabiskan banyak waktu dibandingkan dengan flowchart biasa atau namun biasa kan tadi kan bingung. Kalau kita bicara ini saya bingung Pak, saya alurnya dari mana, bisa dari bawah, bisa dari atas, bisa dari samping memulainya, karena tidak ada alur yang jelas. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini kan jelas itu kan ada anak panahnya, oh iya saya mulai dari atas karena, apa namanya, mulai dari kalimat pesan, itu jelas. Nah, ini bahkan cross function. Oke.
Lalu kemudian, nah ini contoh kita belum surat tugas, belum memberikan tugas. Nah ini oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Saya belum memberikan tugas ya, nanti aja flowchart-nya. Oke, itu terkait dengan proses bisnis, memang yang paling mudah menggunakan flowchart. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Oke, ada yang belum di absen? Hari ini tadi absennya saya panggil ya. Ada yang belum dipanggil absennya? Saya Pak. Oh, Yopi ya tadi. Oke, saya Yopi. P2 absen nggak? P2 absen tidak. Di sini ada P2 absennya di online. Di sini manual tidak ada. Silakan diisi dulu. P1 Yopi. Tadi siapa ya? Yang belum di absen siapa? Yopi ya. Oke, saya. Yopi nggak ada di online. Silakan yang P2 absen di online ya. Untuk saya absen manual, saya P1 dan reguler. Yang di reguler ada yang belum di absen. Ya, kalau P1 tidak perlu absen di G-form. P1 dan reguler nggak perlu absen di G-form. Untuk P2 absen di G-form. Untuk yang reguler Agung Pasha barangkali ada. Lalu kemudian Muhammad Yopi ada tadi ya. Oke. Untuk P1 Adinda Purnamasari ada Bagus Khairul Iman. Lalu kemudian 7 itu Diva Al Rashid. Kemudian Gerbang Rizky Nugraha, Heru Ibnu Maulana, kemudian Imam Hambali, kemudian Marsha Febriane Aditama, terus kemudian Muhammad Lutfi Rahman, kemudian Muhammad Farhan Sururi, Nafla Wadila, Salsabila, Sofia Zahra, sama Sabrina. Ada nggak? Barangkali belum disebut. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup? Oke, masih sederhana mudah-mudahan. Jadi terkait dengan gimana? Saya nggak dengar suara kecil nih. Saya besarin dulu. Atau suara volume saya yang kecil. P2 di G-form. P2 di G-form, silahkan absen di G-form ya. Oke, sehat selalu teman-teman. Sukses. Mohon maaf belum bisa di kelas karena sambil sembari yang lain. Karena ada kurang fit badannya. Saya online aja. Hati-hati di jalan teman-teman. Sukses selalu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan kali ini. Ada pertanyaan lagi? Atau absen yang belum saya absen? Ini KIP banyaknya nggak absen nih. Harusnya ada berapa nih KIP? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12. Yang reguler bagus nih. Pertahankan sampai dengan selesai. Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Eri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.